Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan channel Dunia Informasi dan Inspirasi, tentunya masih di ANN TV atau Anafis TV. Oke teman-teman semua, mohon maaf sudah lama tidak upload video ya teman-teman, karena ada kesibukan atau kerepotan. Buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya ya teman-teman. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga jenengan semua selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan selalu diberi kemudahan segala urusannya. Oke teman-teman semua, kali ini saya atau Anafis berkunjung sekalian kirim bibit di Randu Blatung, tempatnya Gubuk Lele Randu Blatung, atau tempatnya di kolam atau tempatnya Mas Ratno. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya semua pengusaha lele dan pembudidaya lele, dimana saat ini pakan sedang melonjak naik dan bibit susah juga untuk mencarinya, karena kebanyakan dari petani lele saat ini sudah pensiun dini atau yo istilah kasarannya bangkrut lah teman-teman. Terus buat pemija juga pada mutung semua. Tak jarang dari pemija-pemija besar yang sudah memensiunkan diri atau yowes kasarannya bangkrut teman-teman. Tapi untuk Anafis Farm tetap masih semangat, karena apa? Di dunia ini teman-teman tidak ada yang tidak mungkin. Asal kita yakin dengan Tuhan yang Maha Kuasa, pasti ada jalan teman-teman. Karena dimana di dunia ini masih ada orang yang mau makan lele, pasti lele tetap laku teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih bertahan, jangan patah semangat, lanjutkan terus perjuangan kita teman-teman. Pasti suatu saat ada jalan teman-teman. Oke teman-teman semua, kali ini agendanya adalah kirim bibit, tapi bibitnya baru ukur kecil teman-teman, ukur 2 TikTok. Jadi segini ukuran bibitnya, masih kecil, tapi alhamdulillah kirim dari tempat saya ke Randu Blatung. Kisaran perjalanan nek cara pengajaran Pak Montor yo 2 jam teman-teman. Tapi alhamdulillah bibitnya yang mati cuma kisaran 10-20 ekor aja. Karena untuk saat ini pemijahan juga lagi susah teman-teman, karena ibaratnya musim coro Jawane musim bediding. Apa itu musim bediding? Seperti yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya atau di konten-konten saya sebelumnya, di saat musim bediding itu indukan lele itu banyak yang gembos, alias telurnya dikeluarkan tapi dimakan lagi saat sebelum pemijahan teman-teman. Makanya di saat kemarau atau musim bediding ini banyak pemija-pemija yang kesusahan. Biasanya mereka menjual benihnya dengan harga yang agak mahal, dikarenakan apa teman-teman? Pertama adalah telur-telur lele yang gembos teman-teman. Yang kedua adalah perawatan lele juga agak susah teman-teman. Biasanya kalau di musim penghujan itu kita bisa mencetak bibit misalkan 200-300 ribu ekor, tapi untuk musim bediding kalau kita tidak hati-hati dan ekstra menjaganya teman-teman, bisa cuma menghasilkan 50-60 ribu ekor. Itu aja sudah susah banget teman-teman. Apalagi musim ini juga dinamakan pergantian musim teman-teman. Di samping itu juga penyakit-penyakit lele mudah menyerang, entah itu penyakit moncong putih atau sirip merah dan segala macam teman-teman. Jadi buat teman-teman yang budidaya ikan lele di musim bediding, usahakan jangan panik teman-teman. Asalkan masih menonton channelnya Anafis TV, insya Allah ada jalan. Yang pertama yang teman-teman ketahui adalah gimana suhu air jenengan atau air di tempat kalian itu tidak stabil teman-teman. Gunakan gedebok pisang. Fungsinya apa bang? Gedebok pisang adalah fungsinya itu untuk menetralkan pH air yang pertama. Yang kedua adalah mengandung metabolisme teman-teman, mikroorganisme juga, yang dimana bakteri-bakteri yang terkandung dalam gedebok pisang yang sudah membusuk di dalam air itu menjadikan antibiotik alami buat lele teman-teman. Jadi yang pertama adalah menetralkan suhu, yang kedua biar lele kita tidak mudah sakit teman-teman. Di samping itu buat teman-teman yang sedang pemijahan atau pembibitan, kolamnya itu kolam terpal atau plastik teman-teman, usahakan bawahnya itu dikasih berambut atau kalau bahasa Indonesianya apa ya teman-teman, raskam atau apa ya teman-teman. Pokoknya berambut nih cara nggon aku ya berambut ngono teman-teman, gak angel-angel. Berambut atau ampas gergajian kayu teman-teman, supaya apa? Supaya pH-nya itu
normal, netral terus teman-teman. Dan suhu di dalamnya itu tidak terlalu dingin banget. Buat yang di kolam beton teman-teman, itu agak lumayan susah teman-teman. Jadi untuk musim bediding atau musim pergantian musim dingin ke musim hujan ke musim kemarau atau musim dingin ini perlu ekstra teman-teman. Untuk yang punya kolam beton yang bibit di bawah ukur 5 TikTok, usahakan airnya jangan sampai di atas 30-40 cm teman-teman. Usahakan di bawah itu. Karena apa? Karena kalau ketinggian air itu di atas 40-50 cm, biasanya itu bibit lele memang kalau dikasih makan itu mau makan pelet teman-teman, tapi setelah itu selang beberapa waktu atau selang beberapa menit itu biasanya makanannya dimuntahkan lagi. Kalau teman-teman tidak percaya lele yang sudah makan kok dimuntahkan lagi, teman-teman bisa cek 2-3 hari di dasar kolam. Pasti di dasar kolam itu ada endapan-endapan, itu bukan lumut teman-teman, tapi endapan itu adalah endapan pakan yang biasanya itu sangat lumer sekali atau sangat kental. Itu adalah endapan pakan teman-teman. Tapi untuk bibit yang ukuran 5 ke atas sampai ukuran remaja teman-teman, itu usahakan dicek terus isi perutnya teman-teman. Kita boleh ngasih makan misalkan 2 kali, 3 kali, 4 kali, boleh saja, tapi dengan porsi atau takaran yang standar teman-teman. Misalkan gini, kita boleh ngasih makan di atas 2 kali, misalkan 3 kali, 4 kali, tapi dengan catatan makanan yang kita kasih itu setelah isi perut dalam lele itu kosong teman-teman. Tapi kalau lele itu masih ada isinya, itu usahakan jangan dikasih pakan, karena akan sia-sia teman-teman. Pakan yang dikasih itu akan dimuntahkan lagi. Kalaupun tidak dimuntahkan lagi, itu yang terjadi adalah perut lele itu kembung teman-teman, dan pencernaannya rusak teman-teman. Atau boleh teman-teman cek, biasanya lele yang pencernaannya rusak adalah lele itu mati dengan tiba-tiba, tapi di perutnya itu paling atas itu memerah, bahkan membekak membiru. Itu adalah pencernaan yang rusak atau insan yang rusak teman-teman. Kalau mau ngasih makan, bagusnya buat lele yang saat ini cuaca bediding atau dingin seperti ini, biasanya senior-senior itu ngasih makannya nggak tentu teman-teman. Bisa dikasih 1 kali, kadang 2 kali teman-teman. Kalaupun 2 kali itu masih melihat perut ikan lele dulu. Kalau perut ikan lele masih ada isinya, itu biasanya nggak dikasih pakan teman-teman. Tujuannya apa? Biar kita itu panen maksimal dan tidak membuang istilahnya modal teman-teman. Bayangkan saja, kalaupun kita ngasih makan sehari itu 2 kilo pakan, kalaupun pakan itu yang termakan hanya 1 kilo, kan kita sudah rugi 1 kilo teman-teman. Daripada yang 1 kilo itu jadi endapan di bawah, mendingan 1 kilo itu kita tabung atau buat beli kopi, kan lebih mantap teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman informasi dari saya kali ini. Mohon maaf, didukung terus channel saya, di subscribe. Insya Allah kedepannya saya akan membagikan informasi-informasi dan seputar budaya ikan lele juga, supaya bukan saya menggurui teman-teman, tapi ini pengalaman bersama, supaya kita itu merintis usaha tidak rugi lah teman-teman. Karena di luaran sana banyak teman-teman yang sudah profesional, bahkan sudah senior, sudah puluhan tahun, tapi endingnya teman-teman banyak kolam beton yang nganggur alias dipensiunkan, dan ujung-ujungnya buat tempat kodok teman-teman. Ya, doa kita semua, semoga kita yang baru berusaha di ikan lele bisa memahami cuaca, bisa memahami kemauan lele, dan insya Allah kedepannya kita menjadi orang yang ya seenggaknya walaupun nggak sukses tapi tercukupilah teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman, sekian dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.